mahasiswi Prodi Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing MPD. Saya akan menjelaskan tentang 50 model dan metode pembelajaran. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan 20 jenisnya, dan dalam video ini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Yang pertama, model Explicit Instruction. Metode ini merupakan pembelajaran yang khusus dirancang untuk mengembangkan pengetahuan prosedural siswa dengan melakukan pembelajaran selangkah demi selangkah. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode ini adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Metode ini adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Tidak seperti belajar sendirian, orang yang terlibat dalam collaborative learning memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain. Yang keempat, model pembelajaran cooperative integrated reading and composition. Model ini merupakan model pembelajaran khusus mata pelajaran bahasa Indonesia dalam rangka membaca dan menemukan ide pokok pikiran, atau tema sebuah wacana atau blueprint. Yang kelima, Numbered Heads Together. Metode ini merupakan rangkaian penyampaian materi dengan menggunakan kelompok sebagai wadah dalam menyatukan pikiran siswa terhadap pertanyaan yang dilontarkan atau diajukan guru, yang kemudian akan dipertanggungjawabkan oleh siswa. Yang keenam, pendekatan manual atau dexterity. Metode ini adalah ketangkasan tangan atau ketangkasan secara manual. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian pendekatan praktis dalam upaya peningkatan hasil belajar. Yang ketujuh, Inside-Outside Circle. Metode ini merupakan teknik pembelajaran dengan sistem lingkaran dalam lingkaran, di mana siswa saling membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Yang kedelapan, Inquiry. Model ini merupakan sebuah strategi pengajaran yang berpusat pada siswa, yang mendorong siswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Yang kesembilan, model pembelajaran berbasis portofolio. Model ini merupakan suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami materi perkuliahan, civic education secara mendalam dan luas melalui pengembangan materi yang telah dikaji di kelas dengan menggunakan berbagai sumber bacaan atau referensi. Yang ke-10, Insight. Metode ini adalah pemahaman tentang hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Berbeda dengan teori behavioristik yang menganggap belajar atau tingkah laku itu bersifat mekanistis, sehingga metode ini mengabaikan atau mengingkari peranan insight. Yang ke-11, kegiatan elaborasi. Metode ini adalah kegiatan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi dalam mengekspresikan konsepsi kognitif melalui berbagai cara, baik lisan maupun tulisan, sehingga timbul kepercayaan diri yang tinggi tentang kemampuan dan eksistensi dirinya. Yang ke-12, Project Based Learning. Metode ini merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Yang ke-13, ada metode pembelajaran quantum learning. Metode ini merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman,
sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Yang ke-14, model pembelajaran cooperative learning. Model ini merupakan tipe tebak kata dalam pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Tebak kata dapat dijadikan model alternatif untuk mendorong siswa aktif dan belajar bekerja sama dengan pasangannya. Yang ke-15, metode pembelajaran word square. Metode ini merupakan model pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Yang ke-16, ada metode scramble. Metode ini merupakan pembelajaran secara berkelompok dengan mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah disediakan sesuai dengan soal. Yang ke-17, take and give, yaitu mengambil dan memberi. Metode ini adalah model pembelajaran di mana siswa mengambil dan memberi pelajaran pada siswa yang lainnya. Yang ke-18, complete sentence. Metode ini adalah suatu model sederhana di mana siswa belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia. Yang ke-19, konsep sentence. Metode ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan meningkatkan hubungan sosial melalui kerjasama anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru. Yang terakhir yaitu time token. Metode ini merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam menyampaikan pendapat mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lainnya. Demikian penjelasan saya tentang lanjutan 20 model dan metode desain pembelajaran. Untuk 20 lainnya saya akan membahasnya di video selanjutnya. Sekian video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.